ini adalah salah satu tugas sejarah KPK untuk menjelaskan dan menangani kasus-kasus yang memang sudah lama kita tangani. Dan mudah-mudahan dengan proses seperti ini kita akan bisa menyelesaikan berbagai kasus lain yang memang penting untuk diselesaikan. Ketua, mohon izin, beberapa hal lainnya adalah KPK sudah berusaha untuk membuka komunikasi, bertemu dengan Presiden, tapi memang kita belum dikasih waktu untuk menjelaskan bahwa proses seperti ini sudah lama dan hasilnya sekarang kita jelaskan kepada publik melalui press conference ini. Saya mau berhenti sampai situ. Terima kasih. Oke, disampaikan Pak BW tadi masalah informasi ke kepala negara. Sekarang adalah waktunya kita memberikan penjelasan resmi. Karena selama ini KPK mencoba menahan diri bahwa yang bersangkutan Komjen BG pada saat pencalonan menteri ketika diusulkan ke KPK untuk dilakukan penelusuran jejak, maka yang bersangkutan sebenarnya sudah diusulkan, dan pada saat itu KPK karena sedang menangani kasusnya, kita memberikan catatan merah. Jadi sejak jauh sebelumnya kita sudah memberitahu sebenarnya bahwa yang bersangkutan sudah punya catatan merah, jadi tidak elok kalau diteruskan. Jadi ini bukan serta-merta, sudah pernah. Oke. Itu tadi keterangan pers dari KPK, ada Ketua KPK Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto yang menyatakan bahwa KPK secara resmi telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan transaksi tidak wajar. Penyelidikan telah dilakukan sejak Juli 2014 lalu dan KPK telah menemukan 2 alat bukti kuat yang akhirnya menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Dan ditetapkan sebagai tersangka Komjen Budi Gunawan ini pada kemarin, artinya 12 Januari 2015, terkait penerimaan hadiah maupun janji ketika beberapa waktu lalu, dan KPK sudah menetapkan Komjen Budi Gunawan ini sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Tipikor. Tadi Bambang Wijoyanto sempat menyebutkan KPK selama ini sudah menahan diri karena proses sedang berjalan dan ekspos kasus juga sedang berjalan. Dan satu hal yang disebutkan tadi dalam keterangan pers adalah pada saat Presiden Joko Widodo menyerahkan sejumlah menteri untuk dilakukan cross-check, baik yang melibatkan pihak KPK maupun PPATK, nama Komjen Budi Gunawan sudah mendapatkan rapor merah atau catatan merah dari KPK. Jalan lapang nampaknya menjadi milik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Sutarman akan memasuki masa pensiun. Budi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri sudah diajukan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden. Hari ini, DPR telah membahas surat Presiden tersebut. Jadi surat Presiden telah saya terima pada hari Jumat dan tadi sudah diselesaikan di dalam laporan paripurna, dan setelah usulan daripada para anggota DPR, maka besok akan dimasukkan di dalam jadwal pengganti BAMUS yang akan diadakan jam 10. DPR selanjutnya menyerahkan pembahasan tersebut ke komisi yang membidangi kepolisian, Komisi 3. Penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri sempat disoal oleh sejumlah LSM. Pintu proses penjaringan tidak sepihak hanya mengandalkan surat dari Kabareskrim berkaitan dengan hasil penyelidikan terhadap sejumlah perwira tersebut. Biar prosesnya fair, ya dua-duanya bahkan tidak hanya Presiden, DPR pun bisa melakukan hal yang sama. Ketika ada proses yang dikatakan sebagai fit and proper test, bisa mencandingkan itu. Komisi Kepolisian Nasional sebelumnya mengajukan 5 nama menjadi calon Kapolri. Saya kira apapun pilihan Presiden harus kami dukung ya, karena kami ini kan pembantu Presiden. Jadi kalau misalnya Presiden memilih salah satu nama, ya kami dukung saja, dan kami berusaha mengamankan. Caranya tentu tidak dengan membabi buta ya, tetapi dengan mengatakan kepada Presiden, besok kami akan diterima oleh Pak Jokowi, Pak Presiden. Kelemahannya beliau tuh ini loh, kekuatannya ini loh, ya makanya kemudian kami akan tutup
kelemahannya dengan cara ini. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond J. Mahesa memberi syarat Komisi 3 DPR RI akan menyetujui usulan Jokowi. Ya, kita masih minta masukan dari masyarakat. Ya. Kita apakah menerima menolak belum? Karena usulan itu yang dibahas. Surat presiden itu, ya, karena saya sudah mengatakan pasti dua hal. Satu adalah pemberhentian suratnya, dan satu surat, dan satu lagi pengangkatan. Ya, jadi kalau bisa kenapa sih dia adalah pengetahuan kenapa nggak calon gitu kan? Itu makanya saya bilang itu urusan Jokowi bukan urusan saya. Menurut Desmond, penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dengan Presiden, tapi memang kita belum dikasih waktu untuk menjelaskan bahwa proses seperti ini sudah lama dan hasilnya sekarang kita jelaskan kepada publik melalui press conference ini. Kami selama ini menahan diri untuk bicara itu betul karena prosesnya sedang jalan. Ekspos belum dilakukan, jadi kami tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang mengganggu proses. Jadi simpel sekali, semuanya itu dilakukan untuk memastikan agar proses yang sedang berjalan ini bisa dilakukan secara baik. Andini dan juga pemirsa, keadaan memang cepat sekali berubah. Tadi sebelum saya mengabarkan, kondisi di belakang saya ini sangat terlihat sepi. Hanya awak media saja yang mengabarkan atau menunggu dari Komjen Budi Gunawan tiba. Nah tadi pukul 4:15 Komjen Budi Gunawan sudah tiba di kediamannya, di mana memang KPK sempat menentukan atau menetapkan Komjen Budi Gunawan ini sebagai tersangka. Menurut pantauan kami tadi juga kami awak-awak teman-teman dari rekan media sempat menanyakan tanggapannya kepada Komjen Budi Gunawan, namun dari pernyataannya tidak ada jawaban. Sempat terjadi sedikit aksi saling dorong antara polisi dan juga awak media yang ingin menanyakan seputar tanggapannya, namun hingga saat ini awak media harus menunggu di luar. Nah tadi kami sempat menyebutkan bahwa ada informasi rencana kedatangan dari Komisi Hukum DPR yang akan melakukan kunjungan ke rumah calon tunggal Kapolri Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hingga saat ini awak media juga masih menunggu kedatangan dari rencananya 55 anggota Komisi Hukum yang untuk datang ke rumah kediaman untuk mengetahui kehidupan sehari-hari Budi Gunawan serta memperkenalkan keluarganya. Kekayaan yang melonjak tajam dari 4,6 miliar pada tahun 2008 menjadi 22,6 miliar pada bulan Juli 2013. Hingga saat ini awak-awak media atau teman-teman dari media juga masih menunggu kedatangan dari DPR yang akan melakukan kunjungan. Demikian Paramita Andini, kembali ke Anda di studio. Stefani, apakah ada rencana Komjen Budi Gunawan akan memberikan pernyataan pers? Ya, Andini, kami juga masih menunggu. Kami juga ingin mendengar langsung apa komentar atau tanggapan dari Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun tadi kami juga sempat berkata bahwa tadi kami sempat langsung awak media di sini langsung bertanya apakah tanggapannya. Namun sampai saat ini teman-teman dari media belum mendapatkan tanggapan dari Komjen Budi Gunawan. Demikian Andini. Namun kami akan terus mengabarkan kepada Anda apabila Komjen Budi Gunawan bersedia untuk melakukan konvers kepada teman-teman di sini. Kembali ke Anda di studio. Ya, apakah ada komentar dari keluarga Komjen Budi Gunawan? Ya, tadi kami juga sempat mencari tahu terkait dengan ada siapa saja yang di rumah atau di dalam rumah ini. Namun memang menurut dari masyarakat ataupun satpam yang berjaga, kemungkinan ada dari istri ataupun anak. Namun hingga saat ini kami belum berhasil menemui, dan teman-teman media di sini juga masih menunggu terkait dengan kerabat ataupun keluarga yang keluar. Namun hingga saat ini teman-teman media masih belum mendapatkan jawaban itu, Andini. Baik, terima kasih Stefani Susanto atas laporan Anda. Saya akan kembali kepada Anda jika ada laporan terbaru langsung dari sana. Ya pemirsa, Komjen Budi Gunawan yang merupakan calon tunggal Kapolri pada sore hari ini ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Budi Gunawan disangkakan
menerima janji atau hadiah ketika menduduki sejumlah jabatan di Kepolisian Republik Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Breaking News TV One terkait dengan penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK yang sudah disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad pada hari ini. Kita akan segera menuju ke Makassar bersama rekan saya Cynthia Retnosari yang akan berbincang dengan sejumlah warga di sana mengenai pendapat mereka mengenai penetapan dari Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Cynthia. Ya Pak Remita, baru saja Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi atas rekening gendut saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Pembinaan Karir. Tentu hal ini menjadi pro dan kontra masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan sendiri, mengingat memang Budi Gunawan merupakan satu-satunya calon atau calon tunggal menjadi calon Kapolri menggantikan Kapolri Jenderal Sutarno